Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Salihin salihat, muhajirin muhajirat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi keberkahan kepada Anda di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap usaha Anda, setiap amal ibadah Anda, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini, kami dari Media Dakwah Andalus, insyaallah selama kurang lebih 30 hari ke depan akan mengkaji serial terkait tentang mutiara-mutiara hadis Arba'in An-Nawawiyah yang merupakan hadis-hadis pokok dalam ajaran Islam. Buku ini ditulis oleh Imam An-Nawawi yang dulunya merupakan karya dari guru beliau yaitu Ibnu Shalah, di mana Imam Ibnu Shalah menulis kurang lebih 26 hadis terkait masalah ajaran-ajaran pokok Islam. Kemudian jemaah sekalian, oleh Imam An-Nawawi disempurnakan menjadi 40 hadis. Baik, sekarang kita masuk pada biografi. Man huwa al-Imam An-Nawawi? Siapakah Imam An-Nawawi? Imam An-Nawawi memiliki nama lengkapnya adalah, beliau bernama lengkap Abu Zakaria Muhyiddin Ibnu Syekh Az-Zahid Syaraf Ibnu Hasan bin Muhammad Ibnu Hazam Al-Harrami An-Nawawi. Jadi panjang sekali beliau ya. Imam An-Nawawi lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat tahun 676 Hijriah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang tidak begitu panjang bagi beliau, kurang lebih 45 tahun. Tapi beliau telah menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Beliau adalah seorang ulama yang pakar dalam banyak bidang, baik itu hadis, fikih, usul fikih, Al-Quran, dan lain sebagainya. Disebutkan jemaah sekalian, bapak beliau adalah seorang pedagang yang sangat kaya raya, tapi orang yang sangat hati-hati dalam masalah memilih makanan. Bapaknya selalu memuliakan para ulama, mengundang para ulama untuk mengisi pengajian di tempat beliau, membiayai para ulama untuk dakwah. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada beliau seorang anak yang luar biasa, rajin sejak kecil. Nah, ma'asyiral muslimin, dialah Imam An-Nawawi. Semenjak kecil memang Imam An-Nawawi dikenal sebagai orang yang tidak suka main. Bahkan diceritakan ada kawan-kawan sebaya dengannya ketika masih kecil sampai mengiming-imingi beliau dengan uang agar mau bermain dengan mereka. An-Nawawi malah lari kemudian masuk ke dalam toko bapaknya. Awalnya bapaknya itu khawatir karena Imam An-Nawawi nggak memiliki teman pergaulan. Tapi kemudian dilihat oleh salah seorang ulama, dan ulama mengatakan jangan khawatir, anakmu ini akan menjadi seorang ulama yang sangat diberkahi ilmunya. Itu firasat yang disampaikan oleh ulama kepada bapaknya Imam An-Nawawi. Dan luar biasa, ternyata bapaknya kemudian memfasilitasi An-Nawawi untuk belajar dengan serius. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bapaknya sampai membelikan satu toko yang dikelola oleh anak buahnya, oleh pegawainya, sehingga An-Nawawi itu tidak perlu bekerja, boleh hanya fokus belajar dari ulama ke ulama, dari satu kota ke kota. Sementara beliau mendapatkan passive income kalau bahasa orang hari ini. Jadi tanpa kerja beliau mendapatkan penghasilan dari toko yang dibuatkan oleh bapaknya. Dan memang sengaja bapaknya mewakafkan An-Nawawi untuk belajar, memfokuskannya untuk berdakwah. Kesibukan beliau adalah belajar, menghafal, menulis, mutalaah, dan lain sebagainya. Saking seriusnya sampai disebutkan An-Nawawi ini hingga wafat tidak sempat menikah beliau ini. Saking seriusnya belajar, menulis, membaca, dan lain sebagainya. Dan juga Imam An-Nawawi dikenal sebagai orang yang zuhud. Ya, beliau betul-betul menekan nafsunya, sehingga cara beliau menekan nafsu ini luar biasa. Yaitu apa? Beliau hanya makan di waktu malam. Beliau hanya makan di waktu malam dan minum hanya sedikit saja, supaya syahwatnya tidak begitu liar, sehingga beliau bisa fokus untuk beribadah, fokus untuk menulis. Ma'asyiral muslimin, ya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kezuhudan Imam An-Nawawi diceritakan dalam banyak sekali riwayat. Salah satunya An-Nawawi rahimahullah pernah tidak mau makan buah-buahan yang berasal dari Damaskus. Itu yang membuat orang-orang heran, dan murid-muridnya bertanya, "Ya Syekh, kenapa Anda tidak memakan buah-buahan dari Damaskus?" Apa kata beliau? "Saya mendengar bahwa di Damaskus banyak sekali kebun buah wakafnya umat Islam, kemudian dimanfaatkan secara pribadi, bahkan sengaja diambil alih oleh sebagian pejabat atau sebagian orang-orang kaya, dan saya khawatir itu akan buahnya itu dijual di pasar ini
dan saya tidak mau makannya karena saya khawatir itu berasal dari kebun buah wakafnya kaum muslimin yang dikelola dengan cara yang tidak halal. Jadi beliau sampai tidak mau makan buah dari Damaskus karena khawatir itu berasal dari apa? Kebun buah wakaf milik umat Islam yang dikelola dengan cara yang tidak halal. Masya Allah. Inilah waroknya Imam An-Nawawi rahimahullah. Maka wajar kalau beliau ini adalah orang yang paling berani berhadapan dengan siapapun, hatta raja. Kemudian beliau juga orang yang sangat warok dan ilmunya sangat diberkahi karena beliau mampu menjaga apa yang masuk ke dalam perutnya. Tentang keberanian beliau dalam amar ma'ruf nahi mungkar luar biasa. Disebutkan dalam sebuah riwayat jamaah sekalian, ketika Adz-Dzahir Bairabas, Sultan Bairabas saat itu berperang melawan tentara Mongol dan musuh-musuh Islam. Saat itu beliau meminta supaya para ulama di Damaskus untuk membuat fatwa tentang wajibnya kaum muslimin berinfak untuk mendukung pasukan jihad yang beliau pimpin. Ini jihad dan jihad benaran dan negara-negara Islam jamaah sekalian, apalagi negara yang bukan Islam ya. Ini negara-negara Islam. Kemudian dibuatkah lembaran fatwa, dikelilingkan kepada para ulama-ulama besar di Damaskus. Semua menandatangani wajibnya kaum muslimin mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya untuk membeli atau untuk mendukung pasukan jihad melawan tentara Tartar. Ma'asyiral muslimin, satu saja ulama yang tidak mau tanda tangan pada saat itu. Siapa beliau? Imam An-Nawawi rahimahullah. Bukan beliau tidak mau mendukung jihad, tapi beliau merasa bahwa jangan dulu ambil harta rakyat. Toh para raja, keluarganya dan para pejabat memiliki limpahan harta yang luar biasa. Akhirnya dipanggil oleh Bairabas dan ditanya, "Ya Imam, kenapa Anda tidak mau tanda tangan? Ini kan jihad fisabilillah." "Iya, ini adalah jihad fisabilillah dan saya sadar ini adalah berperang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela negeri-negeri kaum muslimin dan nyawa umat Islam. Tetapi saya tidak setuju kalau seandainya raja dan keluarganya meminta harta dari kalangan kaum muslimin yang mereka udah miskin disuruh infak lagi, sementara Anda dan keluarga Anda, demikian juga para pejabat Anda memiliki harta berlimpah, ribuan ekor kuda, kemudian unta, kemudian berbagai macam rumah-rumah yang luar biasa, gelang dan emas istri-istri kalian begitu banyak. Ya, saya tidak akan menandatangani ini sampai harta-harta para pejabat dan keluarga kerajaan diambil. Kalau seandainya kurang, ya baru kemudian kita minta dari rakyat. Saya siap tanda tangan dan siap menghasung rakyat untuk infak." Bairabas marah dan mengusir An-Nawawi, dan An-Nawawi pun keluar dari Damaskus. Pada saat itu jemaah sekalian, orang-orang menangisi, ribuan orang menangisi kepergian An-Nawawi. Kemudian sampai mereka itu menghujat Dzahir Bairabas, ini sultan Islam jemaah sekalian, yang berjihad melawan orang kafir, dihujat gara-gara mengusir ulama tersebut. Akhirnya Bairabas mengatakan, "Baik kalau begitu panggil ulama imam kalian, suruh masuk lagi di Damaskus." Kemudian panggil An-Nawawi supaya bisa masuk lagi ke Damaskus. An-Nawawi bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan tinggal di Damaskus selama Bairabas masih hidup." Ya, Masya Allah jemaah sekalian. Akhirnya beliau keliling di tempat lain untuk berdakwah sampai kemudian Bairabas wafat, baru kemudian balik ke Damaskus. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, An-Nawawi ulama yang paling berbarokah karyanya. Tidak ada satupun perpustakaan nasional, perpustakaan besar dimanapun berada, apalagi di Arab dan juga di Indonesia, kecuali ada buku-bukunya An-Nawawi. Minimal ada Arba'in An-Nawawiyah, atau ada Riyadhus Shalihin, atau ada Al-Majmu' Syarh Muhadzab, atau ada Al-Adhkar, atau ada Fi Hamalatil Quran, ya. Dan banyak sekali jemaah sekalian buku-buku An-Nawawi. Baik, inilah keberkahan An-Nawawi, dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau di usia yang sangat muda. Tepatnya usia beliau adalah 45 tahun. Pertanyaannya, apa yang membuat karya beliau lebih abadi? Apa yang membuat karya beliau lebih berbarokah? Padahal banyak ulama-ulama juga yang menulis buku Al-Arba'in, 40-40, atau As-Salasin, 30 hadis dan lain sebagainya. Tapi kenapa yang abadi, yang sering dikaji adalah karya An-Nawawi? Karena keikhlasannya luar biasa. Yang kedua, tawaduknya, waroknya luar biasa. Sehingga kita teringat dengan ungkapan Imam Asy-Syafi'i. Beliau pernah mengatakan, "Ma kana lillahi fahuwa abqa, wa ma kana li ghairillahi fahuwa afna." Apa yang ditulis, apa yang dikerjakan karena Allah pasti akan kekal, dan apa yang dikerjakan, dibuat bukan karena Allah, entah karena kepentingan bisnis atau kepentingan lainnya, pasti akan sirna. Barakallahu fikum ajmain. Insyaallah kita akan lanjut pada serial terkait tentang hadis
Arba'in An-Nawawiyah. Demikian, barakallahu fiikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.